Mana nih belum muncul. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah bisa join di malam ini. Hari ini kita mau bahas tugas mata kuliah PBTI yang akan kita presentasikan dengan judul analisis SWOT, strategi pemasaran, asuransi jiwa, PT Equity Life Indonesia. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan kita dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Afriyatno, lalu ada rekan saya, Kamal Hafiz, lalu ada rekan saya, Fahrul Munjid, lalu ada rekan saya juga, Bang Haryono, lalu yang terakhir ada rekan saya yang bernama Jaka Febri Wicaksono. Ya, kita berlima dari kelompok 4 akan membahas judul strategi pemasaran asuransi jiwa PT Equity Life Indonesia. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi di sini kita ambil judul ini. Pertama yang mau kita bahas adalah pendekatan strategi analisis. Jadi di dalam SWOT itu kita ambil dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan IFAS, yaitu kita bisa mengetahui seberapa besar peranan kita dari faktor internal. Nah, pada perusahaan itu kan banyak ya faktor internalnya. Jadi nanti kita akan coba bahas di sini. Lalu yang kedua ada faktor pendekatan EVAS, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan dan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi ini seperti peluang dan kesempatan ya, jika mampu untuk memanfaatkannya. Lalu nanti akan kita bahas detail di slide berikutnya. Di sini saya coba jelaskan pendekatan IFAS. Jadi saya akan membahas dari segi strength-nya dulu. Dari SWOT itu kita coba ambil strength-nya dulu. Jadi dari PT Equity Life ini, dari asuransi ini, apa yang kita bisa manfaatkan dari kekuatannya? Pertama, PT ini adalah salah satu asuransi lokal Indonesia. Jadi pertama itu, terus yang kedua, produk yang ditawarkan dari asuransi ini begitu variatif dan memungkinkan layanannya yang maksimal. Jadi selain dia asuransi lokal, dia juga punya poin apa namanya ya, pelayanan yang maksimal itu excellent ya. Jadi pelayanannya itu bisa tidak diragukan lagi. Lalu yang ketiga, dapat dipercaya. Jadi masyarakat bisa mengembani ke asuransi ini agar bisa mempercayakan masa depan atau masa depan para masyarakat ke asuransi ini. Lalu yang keempat, jadi asuransi sudah terbukti diperoleh dari berbagai penghargaan dari media asuransi. Jadi selain terpercaya tadi, asuransi ini juga sudah mengantongi banyak penghargaan dari berbagai media asuransi. Lalu berikutnya jangkauan kota dan provider rumah sakit. Jadi PT ini juga setelah beberapa tahun terakhir mereka sudah tersebar di beberapa kota besar dan akan terus melanjutkan ekspansinya untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Terus yang berikutnya adalah sistem manajemen yang baik. Nah, jadi selain dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan, dia juga mempunyai manajemen yang baik. Jadi tanpa manajemen yang baik, PT tersebut tidak bisa berkembang begitu pesatnya. Jadi perlu adanya kesinambungan antara departemen-departemen internal yang terkait. Lalu berikutnya pembayaran klaim yang baik. Ya, di sini PT Equity Life ini dia memudahkan ya para konsumennya itu untuk bisa membayar. Jadi tunggakan atau cicilan itu bisa di apa namanya?
bisa dimanajemen dengan baik agar si masyarakat bisa mengikuti program-program yang ada di PT Equity Life ini, asuransi itu. Lalu slide berikutnya di sini ada table analisis kekuatan. Jadi di sini asuransi, jadi dari beberapa poin di atas kita ambil bobot-bobotnya sendiri. Jadi yang pertama ada asuransi lokal di Indonesia, kita pakai bobot 0,15 dan ratingnya 4. Nah, di sini kita mengantongi skor 0,6. Lalu disusul dengan produk yang variatif dan lain-lain maksimal, kita beri rating 4 dengan bobot 0,10 sampai di saya sebutkan sampai di terakhir ya, di pembayaran klaim yang baik itu dengan bobot 0,10 dengan rating 3 itu kita mengantongi skor 0,30 dan di total dari segi kekuatan ini, jadi SWOT strength-nya ini kita mengantongi skor sebesar 19. Nah, dari sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya bisa dibantu oleh rekan saya, Bang Jaka. Silakan dilanjutkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan selanjutnya, pendekatan IFAS di sisi kelemahan. Kelemahan menggambarkan hal yang tidak dimiliki perusahaan, tetapi perusahaan lain memilikinya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kelemahan yang ada pada Equity Life Indonesia dalam memasarkan produk asuransi. Kelemahan yang pertama yaitu dari sistem training yang kurang dikembangkan dari teknik asuransi kepada teknik marketing dan sales bagi setiap petugas dinas luar, supervisor dan pimpinan cabang sebagai ujung tombak perusahaan, di mana perusahaan ini memiliki sekitar 300 karyawan dan agen luar yang sama, yang mana Equity Life Indonesia berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan training dan latihan-latihan, namun training yang diadakan kurang dapat dikembangkan oleh petugas luar, supervisor dan pimpinan cabang. Kelemahan kedua yaitu kurangnya training pengembangan diri yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas. Equity Life Indonesia mempunyai program untuk mengembangkan dan latihan untuk para karyawan, khususnya untuk para agen dinas luar. Namun interval waktu untuk mengadakan latihan tersebut masih sangat sedikit sekali, sehingga para agen luar yang banyak mengadakan pendekatan dengan para nasabah sesuai dengan kemampuan yang didapat dari latihan terdahulu dan kurang adanya pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, memerlukan modal dengan jumlah besar untuk mengembangkan usaha asuransi. Untuk mengembangkan usaha asuransi saat ini tidaklah mudah, karena dibutuhkan modal yang sangat besar apalagi di masa krisis ekonomi, sehingga untuk mendapatkan dana sebesar itu tidaklah mudah. Kemudian yang terakhir, prinsip customer always right terkadang mengakibatkan tekanan terhadap tenaga penjual atau personal selling. Seringkali para nasabah mempunyai banyak tingkah laku yang bermacam-macam, sehingga para tenaga penjual seringkali tertekan dengan tingkah mereka, tapi ini merupakan risiko tenaga penjual yang mengakibatkan stres bagi para penjual atau personal selling. Kemudian selanjutnya, di sini ada tabel analis kelemahan dari beberapa poin yang di atas. Maka memperoleh bobot dan rating, maka setelah memperoleh bobot dan rating, maka dapat diperoleh skor dengan cara mengalikan bobot dengan rating dapat dilihat pada tabel berikut. Mulai dari yang pertama, sistem training yang kurang dikembangkan itu bobotnya 0,40 dengan rating 4, maka diperoleh skor 1,6. Kemudian yang kedua, dengan bobot 0 dikali rating 3 diperoleh skor 1,8.
Kemudian yang ketiga yang memerlukan modal dengan jumlah besar dengan bobot 0,80 dengan rating 4 memperoleh skor 3,2. Terus yang terakhir ada prinsip customer dengan bobot 0,75 dengan rating 2 memperoleh skor 0,15. Maka jumlah yang didapat dari 4 poin tersebut totalnya ada 6,75, memperoleh skor 6,75. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan pada rekan saya selanjutnya, Kamal Hafiz. Waktu dan tempatnya persilakan. Terima kasih Mas Jaka atas waktunya. Untuk selanjutnya kami ingin menjelaskan tentang pendekatan faktor eksternal atau yang disebut dengan EVAS. Peluang asuransi yang belum tentu perusahaan lain melihat secara berapa peluang ini. Ada 4 poin yang kami dapatkan dari peluang opportunities tersebut, yaitu untuk yang pertama sistem edukatif yang meningkatkan secara langsung tentang peranan asuransi. Poin kedua, meningkatnya kesadaran akan pentingnya peranan asuransi bagi organisasi ataupun individu yang akan meningkatkan market share bagi perusahaan asuransi tentunya. Ketiga, populasi yang tinggi. Lalu poin yang keempat, perkembangan perekonomian semakin mantap. Dari keempat kesimpulan ini, kami mempunyai peluang analisa SWOT. Untuk di slide selanjutnya, kita punya tabel analisis peluang opportunities menjadi ada 4 poin ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Masing-masing bobotnya untuk poin pertama bobot 70 dengan rating 4 akan mendapatkan skor 2,8. Untuk poin kedua mengenai meningkatnya kesadaran akan pentingnya peranan asuransi bagi organisasi maupun individu, memberikan yang besar bagi perusahaan asuransi yang meningkatkan untuk market share. Bobotnya 0,8, ratingnya 4, mendapatkan skor 3,8. Lalu poin yang ketiga adalah populasi tinggi. Populasi tinggi mendapatkan bobot 0,5 dengan rating 4 dan mendapatkan skor 3,8. Lalu poin keempat, perkembangan perekonomian yang semakin mantap. Bobotnya 0,6, ratingnya 4, mendapatkan skor 2,4. Jadi dari 4 poin tersebut mendapatkan jumlah bobot 2,6, lalu rating jumlahnya ada 16. Setelah itu kita lihat kembali skornya menjadi 10,4. Untuk penjelasan berikutnya, kami serahkan kepada rekan kami, Mas Haryono. Baik, Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan untuk poin pendekatan EVAS yang berikutnya, yaitu ancaman atau threats. Ancaman merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang harus diatasi untuk mengurangi dampak yang dapat merugikan perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa poin ancaman yang dihadapi oleh PT Equity Life Indonesia dalam mengurangi kerugian. Yang pertama adalah pertambahan market potensial, yaitu meningkatnya persaingan. Sekarang ini banyak perusahaan asuransi yang berdiri sehingga makin banyaknya atau bertambah market potensial. Sehingga hal ini memunculkan persaingan yang meningkat dengan cepat. Terbukti dengan sudah ada 46 perusahaan, sekitar 46 perusahaan asuransi yang berdiri di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan asuransi dengan taktik dan strategi yang agresif dan mantap. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan asuransi dengan taktik dan strategi yang agresif dan mantap menjadi ancaman bagi Equity Life Indonesia, sehingga harus tanggap untuk menghadapi tantangan dan peluang baru dengan mempersiapkan strategi
yaitu pemenuhan kebutuhan pelanggan agar tetap berpredikat sebagai leader market dan memenangkan persaingan. Yang ketiga, sistem pengelolaan pengembangan diri melalui training bagi tenaga pemasar dan penjual yang terus meningkat. Perusahaan Equity Life Indonesia memiliki sekitar kurang lebih 300 karyawan dan agen tersebar di kantor yang secara strategis tersebar di seluruh Indonesia, dan berbagai kegiatan untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusianya dengan memberikan latihan-latihan, seminar, dan lain-lain agar karyawan menjadi profesional. Poin ancaman berikutnya yang keempat, peningkatan marketing service. Untuk menghadapi tantangan dan peluang di pasar bebas, PT Equity Life Indonesia telah mempersiapkan sumber daya manusia agar tetap berpredikat leader market. Upaya ini diharapkan agar dapat memenangkan persaingan di pasar bebas pada abad ke-21 di tahun 2000 ini. Tadi adalah poin-poin pendekatan EVAS ancaman. Setelah memperoleh bobot dan rating, maka dapat diperoleh skor dengan cara mengalihkan bobot dengan rating. Dapat dilihat pada slide berikutnya. Yang pertama, ancaman yang pertama, pertambahan market potensial dengan meningkatnya persaingan, didapatkan bobot nilainya 0,30, ratingnya 4, maka skor yang didapat adalah 1,2. Untuk poin ancaman kedua, meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan asuransi dengan taktik dan strategi yang agresif serta mantap, nilai bobotnya yang didapat 0,20, ratingnya 4, berarti skornya 0,8. Poin yang ketiga, sistem pengelolaan pengembangan diri melalui training bagi tenaga pemasar dan penjual yang terus meningkat. Bobot yang didapat nilainya 0,75, ratingnya 3, maka skor yang didapat adalah 2,25. Yang keempat, ancaman yang keempat, peningkatan marketing service. Poin 4 ini bobotnya didapat 0,65, ratingnya 4, maka skor yang didapat sekitar 2,6. Dari keempat poin ancaman tersebut, maka setelah ditotal untuk bobotnya sekitar 1,9, ratingnya 15, maka skor total untuk seluruhan ancaman adalah nilainya 6,80. Baik, untuk poin ancaman kiranya itu saja bisa saya jelaskan. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Bang Fahrul Mujib, untuk waktunya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi tadi yang sudah disampaikan sama teman-teman semua terkait dua pendekatan, yaitu menggunakan IFAS dan EVAS. Ada beberapa poin, strength, weakness, opportunities, dan threat-nya juga. Jadi di sini kita akan menghasilkan satu analisa. Ada 4 analisa terkait yang pertama yaitu strategi SO, yaitu strength opportunities. Jadi hasil ini ada beberapa poin. Yang pertama perluasan pangsa pasar. Dari hasil yang kita analisa kita bisa meningkatkan perluasan pangsa pasar. Terus yang kedua yaitu perluasan jaringan distribusi dan penjualan melalui digital, melalui microsite. Jadi poin di sini menekankan pada digitalisasi menggunakan microsite. Jadi poin 2 ini sudah dicantumkan juga terkait mock up-nya yang ada di paper, di makalah.
terkait mock-up-nya seperti apa. Jadi pendekatannya salah satunya yang poin kedua. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Karena ini juga sangat butuh sekali untuk peluang-peluang dan strategi kekuatannya. Yang keempat, mengenai memelihara kualitas serta mutu pelayanan. Karena pelayanan adalah kalau dari sisi asuransi service oriented, jadi service excellent. Jadi kita akan maksimalkan ke situ. Yang nomor 5, meningkatkan efisiensi distribusi. Itu adalah strategi SO. Yang kedua terkait strategi WO, weakness opportunities. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produk. Yang kedua, mengusahakan pengembangan dan pelatihan SDM, baik dari sisi agennya atau dari sisi karyawannya. Terus yang ketiga, mempertahankan posisi market leader. Jadi semakin ketatnya persaingan di dunia perasuransian, jadi kita harus mempertahankan dan memaksimalkan kembali. Yang ketiga mengenai strategi ST, yaitu strength sama traits. Jadi ada 2 poin. Meningkatnya kualitas kinerja perusahaan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mutu produk maupun layanan. Ada yang ketiga, menetapkan strategi harga. Jadi semakin tahun ke tahun mungkin akan dievaluasi terkait harganya seperti apa. Yang keempat, strategi WT ya, weakness traits. Jadi ada 2 poin, menetapkan strategi bisnis baru yang lebih efisiensi dan efektif. Jadi kita evaluasi terkait bisnis yang sekarang untuk menggapai strategi bisnis baru seperti apa. Terus yang kedua, lebih memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan terhadap konsumen, pelanggan. Jadi kita evaluasi terkait kualitas selama ini dan mutu pelayanan selama ini itu seperti apa. Jadi kita bisa mempunyai barometer terhadap pengukuran pelayanan tersebut. Itu untuk hasil analisis dari pendekatan IFAS dan EFAS. Terus secara kesimpulan kita mengambil ada 2 kesimpulan dari sisi analisis kuantitatif dan kualitatif di PT Equity Life Indonesia, baik di internal maupun eksternal secara keseluruhan. Itu merupakan perusahaan besar di Indonesia yang sukses dalam bisnis asuransi, ditunjukkan dengan adanya semakin besarnya market share yang dengan penjualan sepanjang tahun, didukung dengan kekuatan internal yang cukup baik. Terus yang kedua, Equity Life Indonesia dalam menghadapi persaingan global harus lebih agresif dalam merebut konsumen, karena di era ini adalah era digitalisasi untuk lebih dikembangkan kembali untuk mempertahankan market share-nya sendiri. Oke, next untuk slide terakhir. Oke, mungkin itu terima kasih untuk terkait presentasi dari tim kami terkait mengenai analisis SWOT terhadap Equity Life Indonesia yang kami analisa, dan secara detailnya sudah dicantumkan pada paper yang sudah akan kami kirimkan juga. Mungkin kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Nggak ada lagi kan waktunya, udah mau habis tuh.